Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Saya Riki Rohmadi SPD, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Bulungan dari SMP Negeri 1 Bunyuk. Pada video kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Sebagai guru yang baik, penting bagi saya memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. Disiplin positif. Disiplin positif mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih fokus ke disiplin internal yang mengarahkan ke disiplin diri yang dapat mengontrol dalam melakukan segala tindakan. Dengan disiplin positif, murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, ataupun hukuman. Motivasi perilaku manusia. Guru harus memahami motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dengan memahami ketiga perilaku ini, guru dapat mengidentifikasi motivasi perilaku murid. Jika murid terdorong untuk menghindari hukuman atau ingin mendapatkan penghargaan yang berasal dari motivasi eksternal, maka guru harus berusaha untuk membangun motivasi internal agar murid menjadi pribadi yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Penting untuk menghindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan untuk meminimalisir munculnya motivasi eksternal dari dalam diri murid. Posisi kontrol guru. Terdapat 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai seorang manajer. Sebagai seorang manajer, guru melakukan kerjasama dengan murid, memberi mereka tanggung jawab atas tindakan mereka, dan mendukung mereka dalam menemukan solusi atas masalah yang dihadapi. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang memungkinkan murid menjadi manajer bagi diri mereka sendiri dan menciptakan identitas positif serta keberhasilan dalam diri mereka. Keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi, terdapat 3 tahapan yang harus dilakukan oleh seorang guru. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tujuan dari segitiga restitusi adalah untuk menciptakan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat keterkaitan antara budaya positif dengan materi filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Untuk menciptakan budaya positif, maka seorang guru harus memiliki 5 nilai guru penggerak, di antaranya berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, reflektif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antar semua sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang disepakati dan dijalankan bersama.
Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan membuat prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Refleksi pemahaman. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya telah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan pada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia terkait penghargaan. Ternyata, penghargaan dapat mengakibatkan dampak kurang baik bagi murid. Dampak tersebut diantaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan dapat bersifat menghukum. Hal tersebut di luar dugaan saya. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari bahwa selama ini yang saya lakukan terhadap murid saya tidak tepat. Posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau. Seharusnya saya dapat memposisikan diri saya sebagai manajer dengan menangani masalah menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman saat apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Saya menangani masalah murid yang terlambat hadir ke sekolah dan pertengkaran murid. Dalam menangani masalah tersebut, saya menggunakan posisi kontrol sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi dengan cara menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dan penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Apakah yang harus diperbaiki? Hal yang sudah baik adalah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang harus diperbaiki adalah seorang guru dalam menghadapi murid harus dapat mengontrol emosinya dan memposisikan dirinya sebagai seorang manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu, saya selalu diliputi rasa bersalah karena harus memberi hukuman atau konsekuensi jika murid berbuat kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi kontrol manajer dalam menyelesaikan masalah. Perasaan saya mulai tenang dan bahagia, serta menyadari pentingnya komunikasi yang efektif dalam menumbuhkan kemandirian dan tanggung jawab pada murid. Perbedaannya, seorang guru dapat menerapkan tahapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah, dan murid menjadi lebih nyaman dalam menemukan solusinya. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktikkan dan bagaimana Anda mempraktikkannya? Pernah, namun terkadang hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu dalam menstabilkan identitas murid. Dalam menstabilkan identitas, saya menggunakan pernyataan, semua orang pernah membuat kesalahan. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di sekolah? Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dengan orang tua murid, agar budaya positif ini tidak hanya terjadi di lingkup kelas atau sekolah saja, namun juga dapat tumbuh di rumah, sehingga menjadi suatu kebiasaan atau karakter yang membawa nilai-nilai kebajikan di lingkungan masyarakat. Demikian video tentang paparan budaya positif. Semoga dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu guru hebat semua. Terima kasih, salam dan bahagia.